Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam ke-29 Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan serta kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang insya Allah penuh berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat isya secara berjamaah, dan insya Allah akan dilanjutkan pula salat maghrib secara berjamaah. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan semata-mata untuk menggurui atau menceramai orang tuaku sekalian, tetapi berdirinya saya di sini untuk saling mengingatkan atau berbagi ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Balighu anni walau ayat." Sampaikanlah apa yang kamu terima dariku walaupun satu ayat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul kematian. Karena mengapa? Kematian itu sangat jarang diingat oleh manusia. Mereka hanya sibuk dengan dunianya masing-masing tanpa memikirkan bahwa kematian itu sangat dekat dengan mereka. Padahal harta dan seluruh kekayaan yang kita punya di dunia ini tidak akan kita bawa sampai mati. Kita di dunia ini hanyalah sementara saja. Hadirin yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Harusnya kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di bulan Ramadan ini. Kematian itu merupakan sesuatu yang pasti yang tidak bisa dinegosiasikan. Yang namanya kematian berarti lepasnya ruh dari jasad kita. Kematian itu bukan berarti sebuah akhir dari kehidupan, melainkan sebuah jalan untuk menuju kehidupan yang baru. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman suhsiha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan mengalami kematian. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah akan datang pahalamu. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh ia telah beruntung. Sesungguhnya kehidupan dunia adalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Kematian itu tidak pandang bulu, baik itu kaya, miskin, tua, muda, cantik, ganteng, baik maupun jahat. Semuanya pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada dasarnya semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berpasangan. Ada bumi berpasangan dengan langit, ada laki-laki, ada perempuan, ada matahari, ada bulan. Begitu pula dengan kematian. Ada hidup, ada mati. Hadirin wal hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kematian tidak menunggu kita sakit atau tua. Bisa jadi ketika kita keluar dari tempat ini, Allah lebih sayang kepada kita dan mengambil nyawa kita. Dan kita semua pasti menginginkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mautul fajaati rahatul lil mu'minin wa ahzatu aslin lil kafirin." Yang artinya
Kematian mendadak adalah istirahat bagi mukmin dan penyesalan bagi orang kafir. Kematian itu datangnya secara tiba-tiba. Kita tidak ada yang tahu kematian itu kapan datang. Hari ini kita masih sehat, masih kuat bekerja, seakan-akan kita akan hidup selamanya di dunia ini. Namun siapa sangka pada jam sekian kita mendengar kabar beritanya bahwa ia telah meninggal dunia. Berjamaah di masjid kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seakan-akan kita tidak percaya dengan kehendaknya. Kita berkata, benarkah itu? Bukankah dia masih sempat sholat berjamaah dengan kita? Bukankah dia masih sempat beraktivitas di pagi hari tadi? Bahkan saking tidak percayanya kita bahkan tega mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak adil. Mengapa dia mengambilnya dariku? Mengapa lebih dahulu dariku? Orang tuaku sekalian, pantaskah kita berkata hal demikian? Bukankah yang hidup akan mati? Sudah belum cukupkah kejadian tersebut sebagai pengingat bagi kita semua? Tidak harus sakit, tidak harus kecelakaan, tidak harus jatuh dari pohon dan sebagainya. Ingatlah bahwa kematian itu tidak harus ketika kita terbaring lemah dan tak berdaya di rumah sakit. Bisa jadi ketika kita melakukan aktivitas lainnya, saat sedang senang-senang melakukan pekerjaan kita di dunia. Sayang sekali, padahal masih muda. Sudahlah, tua atau muda, kita semua pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita renungkan lagi. Bukankah kita selalu sering mendengar kematian secara mendadak? Ada orang yang meninggal saat sedang berceramah, bahkan saat sedang salat sekalipun, dan melakukan aktivitas lainnya. Maka beruntunglah mereka, karena mereka mati dalam keadaan husnul khatimah dan mempunyai bekal yang cukup untuk menempuh kehidupan yang kekal dan abadi. Sedangkan kita, apakah kita sudah siap ketika kematian datang menjemput? Sudah cukupkah bekal kita untuk menuju kehidupan akhirat yang kekal dan abadi? Sudah pantaskah kita bertemu dengan Rabb kita? Hadirin yang hadir insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa menghindari yang namanya kematian. Karena dimanapun kita berada, meskipun kita bersembunyi di ujung bumi, walau kematian, tetap saja kematian itu akan menemui kita. Kita hanya dianjurkan untuk mengingat kematian, agar kita selalu melakukan ibadah di setiap saat. Safiyah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya ada seorang wanita yang mengadu kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang kesesatan hatinya. Lalu Aisyah berkata, "Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu akan lembut." Lalu wanita itu melakukannya sehingga hatinya menjadi lembut, dan dia datang berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Artinya apa? Ketika kita selalu mengingat kematian, hati kita akan lembut. Kita selalu berbuat kebaikan dan takut berbuat maksiat. Serta kita selalu menjadikan kita rajin beribadah. Tidak cinta dunia terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang kita miliki di dunia ini akan kita tinggalkan. Dan ketika kematian dijemput, kita hanya menggunakan kain kafan saja. Kita lebih sabar dalam menghadapi cobaan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersikap rendah hati dan tidak sombong. Maka selalulah ingat kematian. Jangan hanya terbuai oleh nikmatnya dunia. Hadirin wa hadirat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju alam akhirat yang kekal dan abadi. Mati dalam keadaan husnul khatimah dengan ridha dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup dan sekian apa yang saya sampaikan.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama pada diri saya pribadi. Jika ada salah kata atau menyinggung perasaan hadirin sekalian, saya memohon minta maaf sebesar-besarnya. Karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.